Negeri 25 Baru. Hari ini saya akan melakukan perbincangan dengan rekan saya, Ibu Aisyah SS. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Baik, Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Ibu, hari ini saya meminta waktunya sebentar. Kita akan mengadakan percakapan di tahap pra-observasi hari ini. Sebelumnya nantinya saya akan mengadakan proses observasi di kelas Ibu. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan yang akan kita capai pada perbincangan kita hari ini. Jadi tujuan diadakannya observasi atau supervisi kelas nanti itu yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran dalam kelas. Dan tujuan dari kita melaksanakan pra-observasi hari ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi nantinya diharapkan Ibu akan lebih siap dan lebih percaya diri pada proses pembelajaran nanti. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan atau akan Ibu capai di proses pembelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran nanti yaitu siswa dapat memberikan tanggapan terhadap karya, dalam hal ini karya seni. Jadi di situ anak-anak atau siswa dapat mengungkapkan tanggapan baik berupa kritik maupun sanggahan terhadap sebuah karya. Oh iya. Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti adalah diharapkan nanti siswa mampu memberikan tanggapan terhadap karya seni yang Ibu berikan. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu area pengembangan apa yang Ibu ingin kembangkan pada proses pembelajaran Ibu nanti di kelas? Untuk pengembangannya itu pengembangan dalam hal penilaian. Ya. Nanti yang utama di situ ya, penilaian sikap, karakter. Okay. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Oke, iya. Nah, jadi untuk area pengembangannya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama yaitu sikap atau karakter, kemudian pengetahuan, kemudian yang ketiga yaitu keterampilan. Oke Bu, selanjutnya bagaimana dengan media? Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti itu berupa apa? Ya, media pembelajaran untuk materi ditampilkan dalam bentuk PowerPoint, melalui LCD. Kemudian ada tayangan berupa gambar, lukisan. Dari situ anak-anak bisa mengamati, menemukan apa kekurangan dan kelebihan dari karya tersebut, kemudian menyusun tanggapan mereka berkaitan dengan iya. Jadi media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa PowerPoint dengan memberikan tayangan tentang lukisan. Jadi nanti anak-anak akan memberikan tanggapan tentang kelebihan dan kekurangan dari lukisan yang ditampilkan ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana proses pembelajaran ini di kelas berapa, hari apa, dan di jam berapa? Untuk materi pembelajaran ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal Selasa depan ya? Ya, Selasa yang akan datang ini di kelas 9 Sikar di jam ke-6. Oh iya, ya, baik Ibu. Jadi insya Allah kita akan kembali bertemu di tahap observasi atau di tahap supervisi kelas. Jadi nanti saya akan berkunjung ke kelas Ibu, itu nantinya di kelas 9 Sikar pada jam ke-6 ya Bu ya, di hari Selasa insya Allah. Baik Ibu, pada proses observasi nanti itu saya akan mencatat beberapa hal ya Bu ya. Jadi layaknya kita sedang melakukan sebuah supervisi. Kemudian setelah melaksanakan proses observasi, kembali kita akan bertemu di tahap pasca observasi. Nantinya itu akan juga dihadiri oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Herawati, MPD. Baik Ibu, percakapan hari ini terakhir pertanyaan dari saya yaitu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, dari hasil pra-observasi ini, percakapan ini setidaknya saya bisa lebih mempersiapkan apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Ya, baik ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu Ica atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini.
insya Allah kita akan bertemu di tahap observasi kelas ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalam. Marilah kita membuka pelajaran dengan membaca doa. Doa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sehat. Sehat. Dan jaga pola hidup sehatnya supaya sehat selalu dalam menuntut ilmu. Oke. Untuk hari ini adalah materi atau kali terakhir untuk teks tanggapan. Sudah kalian pelajari apa itu teks tanggapan, bagaimana menyebutkan, bagaimana struktur dan gaya bahasa. Sekarang kita masuk ke materi terakhir dari teks tanggapan dengan KD 4.8. Ungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan perhatikan struktur dan kebahasaan. Intinya materi di sini adalah menulis teks tanggapan. Menyampaikan tanggapan bisa dua, bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Lisan keterampilan kalian bagaimana bisa menyampaikan tanggapan secara lisan. Oke. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa tanggapan ini hampir setiap hari kalian lakukan. Pada saat kalian menanggapi sesuatu, apakah itu kalian mengkritik, apakah itu kalian memuji, itu adalah salah satu bentuk tanggapan. Dapat makanan, kalian cicipi, ada yang kurang, kalian tanggapi. Ada yang kalian rasakan luar biasa, kalian tanggapi. Jadi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Menanggapi apapun itu bisa kalian tanggapi. Oke, kemarin kalian sudah dibekali dengan struktur dan kebahasaan. Ada yang bisa jelaskan dulu struktur teks tanggapan itu seperti apa? Strukturnya ada berapa bagian? 3. Satu orang. Yang pertama konteks. Satu orang. Satu. Perkataannya dulu nak. Yang pertama konteks. apa yang isi konteks itu apa? Apa, siapa, kapan, di mana. Oke, di situ intinya menjelaskan objek, memperkenalkan identitas objek yang akan ditanggapi. Yang kedua siapa? Oke, kita juga deskripsi teks berisi tentang keadaan objek atau proses berlangsungnya kegiatan. Ya, oke. Deskripsi gambaran dari objek tersebut. Misalnya kalau kalian yang tanggapi adalah sebuah novel, berarti deskripsinya isinya itu adalah ringkasan ceritanya. Kalau dia lukisan, maka deskripsinya adalah kalian memberikan gambaran, mendeskripsikan seperti apa dalam lukisan itu. Paham? Yang ketiga apa? Oke. Evaluasi berisi pendapat tentang objek baik positif atau negatif, baik kelebihan maupun Ya, di situ adalah evaluasi. Kita menilai. Penilaian muncul karena apa? Setelah kalian mengamati objek, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dari kelebihan muncullah dari kekurangan muncullah kritik. Setelah mendapatkan apa kelebihan dan apa kekurangannya, kalian buatlah dalam bentuk tanggapan. Kalian tanggapi, tentu menyampaikan apa yang bagus atau yang baik dari kalian tersebut. Kemudian
lukisan, kemudian temukan apa kelebihan atau keunggulan dan apa kekurangan dari lukisan tersebut dalam bentuk poin-poin. Kemudian buat konteksnya, buat deskripsinya, kemudian lanjut dengan penilaian. Tentang teks tanggapan lukisan senja. Kelebihan yang pertama indah, langit yang cerah, pantainya bersih dari sampah, lukisannya terlihat hidup. Kekurangannya, lukisan sepi, gambar pohonnya di tempat ditempel tidak dilukis, perpaduan warna langit yang kurang. Konteks. Lukisan ini menggambarkan waktu senja yang penulisnya anonim tidak diketahui. Lukisan ini menggambarkan waktu senja di pantai, ombak yang deras mengampas pantai, pohon-pohon yang rimbau, angin yang sempol-sempol dan pasir pantai yang indah. Evaluasi. Lukisan ini menggambarkan keindahan langit senja yang cerah dan kebersihan pantai dari sampah, serta lukisan ini terlihat seperti hidup, tetapi ada sedikit kekurangan yang terdapat di lukisan, yaitu perpaduan warna langit yang kurang, sebaiknya dipadukan dengan warna orange, dan juga terkesan sepi, seharusnya ditambahkan sedikit objek seperti kepiting, manusia, dan burung. Sebaiknya pohon dilukis dan jangan ditempel. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kekurangannya. Dari kelebihan kekurangan kita susunlah kalimat tanggapannya. Jadi itu yang kita uraikan. Sudah paham? Nah, ini tidak asing lah. Setiap hari sebenarnya kalian lakukan. Setiap hari, hampir setiap hari. Yang namanya teks tanggapan itu kalian lakukan. Oke? Ada yang mau tanya di sini? Oke? Nah, jadi karena ini materi terakhir, jadi minggu depan itu kita sudah mulai ujian semester. Jadi Ibu sampaikan supaya materi dipelajari itu mulai dari teks laporan percobaan, teks pidato persuasif, teks cerpen dengan teks tanggapan. Oke? Ya, belajar ya? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Indah-indah yang bikin segar mata toh. Jadi untuk hari ini Ibu Airi terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kembali kita berjumpa bersama. Perkenalkan, nama saya Hajra SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung, dari UPTD SMP Negeri 25 Bandung. Baik, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sini sudah bersama saya Ibu Aisyah SS sebagai observer. Kemudian dihadirkan pula di tengah-tengah saya sudah ada pengajar praktik saya yaitu Ibu Herawati M SPD MPD. Baik, Ibu Aisyah, apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. Ya, jadi pada tanggal 5 Desember 2023 yang lalu kita sudah melaksanakan tahap observasi kelas atau biasa juga disebut dengan supervisi kelas. Dan sebelumnya juga kita sudah melaksanakan tahap pra observasi. Jadi hari ini saya kembali akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Aisyah terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kampus. Baik Ibu, tujuan dari pelaksanaan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas pada saat yang lalu. Baik, pertanyaan pertama saya, Ibu, bagaimana perasaan Ibu Aisyah setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas? terima kasih. Perasaan saya setelah proses pembelajaran di kelas, alhamdulillah sangat senang dan cukup memuaskan karena dengan melihat keaktifan siswa dengan kegiatan yang saya sajikan itu, saya lihat anak-anak antusias buat aktivitas kegiatan pembelajaran. Iya. Jadi saya juga melihat Ibu bagaimana proses pada saat pembelajaran di kelas itu anak-anak itu sangat antusias dan aktif sekali mengikuti pembelajaran. Baik. Kemudian Ibu, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi, area pengembangan kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran tersebut? Bisa Ibu jelaskan langkah-langkahnya? Pengembangan penilaian. Iya. Dari penilaian kemarin sebelum pada saat pra-observasi saya sudah sampaikan bahwa penilaian akan dilakukan di dasar pembelajaran itu mulai dari pengetahuan, keterampilan termasuk sikap. Nah, dalam pembelajaran itu nampak ketiga-tiganya, yaitu dalam segi pengetahuan mereka dapat memahami materi bahwa apa saja yang harus mereka lakukan pada saat akan memberikan tanggapan berupa kritik ataupun pujian. Kemudian dari segi keterampilan mereka mampu untuk menyampaikan tanggapan mereka baik itu kritik ataupun pujian terhadap objek yang diamati. Saya lihat di situ ada yang mungkin masih ada siswa yang bisa sebenarnya tapi tidak ada rasa percaya diri untuk menyampaikan itu. Mungkin dalam hal ini yang menjadi masalah bagi mereka itu adalah kalimat dalam menyusun kalimatnya untuk menyampaikan itu. Kemudian dari segi penilaian sikap, di situ dilihat bagaimana
anak-anak bisa bekerja sama dengan kelompoknya, kemudian bagaimana mereka bisa dengan percaya diri memberikan tanggapan mereka. Iya, oke. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu tercapai semua ya Ibu ya. Mulai dari pengetahuan, terlihat bahwa anak-anak itu mampu memahami materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian dari keterampilan itu siswa mampu memberikan tanggapan ataupun pujian kepada karya yang Ibu tampilkan, yang diamati oleh mereka. Kemudian juga sikapnya. Nah selanjutnya Bu, menurut Ibu sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi yang sudah Ibu laksanakan? Ya kalau boleh dikatakan 100% yang masih disampaikan belum sempurna, karena saya lihat di sini ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masih ada anak-anak yang bisa tahu sebenarnya mereka sudah bisa menemukan apa kekurangan kelebihan dari karya ini, tapi mereka terkendala pada saat untuk menyampaikan dengan menggunakan kalimat yang strukturnya lengkap dan bagus menyampaikannya, jadi mereka terkendali penyampaiannya saja. Ya, sebenarnya anak-anak memiliki kemampuan, cuma mereka terkendala dengan cara penyampaiannya, bahasanya, menyusun kata-katanya yang seperti itu. Karena ini kan difokus di keterampilan sebenarnya, ini karena memang jaga di keterampilan. Jadi yang baik saya lihat di situ anak-anak masih kurang di situ bagaimana menyusun kalimat untuk menyampaikan tanggapan mereka. Oke. Kemudian rencana tindak lanjutnya Bu, apa yang kira-kira Ibu lakukan untuk mencapai seluruh berhasil untuk mengembangkan kompetensi yang sudah Ibu lakukan? Untuk tindak lanjut saya berusaha untuk bagaimana memberikan motivasi kepada siswa bahwa apapun yang ada dalam pikiran mereka silakan ungkapkan. Masalah bagaimana penyampaiannya kan nanti bisa diarahkan. Tapi keberanian mereka dulu untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, berarti harus kita memberikan motivasi ke siswa agar mereka itu berani menyampaikan apa yang sebenarnya yang bisa mereka sampaikan ke teman-temannya terutama. Baik Ibu, untuk pelaksanaan rencana tindak lanjut Ibu ini kira-kira kapan Ibu akan laksanakan? Ya, untuk pelaksanaan tindak lanjutnya itu ya bisa pada misalnya pada pembelajaran berikutnya, apalagi kalau bertemu lagi dengan pembelajaran yang memang memfokuskan pada keterampilannya. Jadi di situ mungkin saya bisa lakukan perubahan agar anak-anak bisa mengungkapkan. Baik Ibu Ica, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terakhir, kesimpulan apa yang bisa Ibu tarik berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Terima kasih. Dimulai dari pra observasi, saya mempersiapkan hal apa yang harus saya lakukan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian pada saat di kelas menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian yang akan dilakukan seperti apa, disampaikan kepada siswa bahwa penilaian yang akan dilakukan itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tapi yang ditekankan di situ adalah keterampilan karena itu termasuk materi khusus untuk aspek keterampilan. Kemudian pada saat pembelajaran, alhamdulillah pelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan dengan melihat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kenapa mereka antusias? Karena ini saya lihat kebiasaan anak-anak sekarang kan memang suka menanggapi, suka mengkritik, suka memuji. Jadi mereka bukan hal yang asing lagi bagi mereka. Cuma dalam hal ini yang menjadi kendala mereka itu bagaimana mereka bisa menyampaikan dengan baik tanggapan mereka. Jadi menyusun kalimatnya itu mereka masih perlu bimbingan untuk menyampaikan itu. Dan itu adalah menjadi tugas saya untuk tindak lanjut berikutnya, bagaimana memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka merangkai kata-kata menjadi kalimat yang mudah dimengerti dan dengan susunan kalimat yang benar. Jadi saya kira seperti itu. Ya, baik sekali ya, hebat sekali. Jadi Ibu Hera, Ibu Aisyah ini adalah ketua komunitas belajar di sekolah kami. Beliau ini insya Allah adalah seorang guru seni orang hebat. Dia juga adalah panutan saya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Ibu Ica. Baik Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah dilaksanakan
percakapan pasca observasi. Semoga apa yang telah kita lakukan dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.